Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Erlina, yang kedua Melin Pridayanti ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kriteria Pemilihan Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini dan Karakteristik Anak Usia Dini. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah peningkatan pengetahuan, proses mengingat, dan proses mendapatkan fakta-fakta atau keterampilan yang dapat dikuasai serta digunakan sesuai kebutuhan. Pembelajaran juga merupakan proses memahami dan mengabstraksikan makna, penafsiran, dan pemahaman akan realitas dalam sebuah cara yang berbeda. Pengertian strategi pembelajaran. Menurut para ahli yang pertama itu Hamzah B. Uno. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Menurut Dickey dan Cray, strategi pembelajaran adalah komponen-komponen dari suatu set materi termasuk aktivitas sebelum pembelajaran dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan kegiatan selanjutnya. Menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini mempertimbangkan beberapa faktor penting. Yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran memiliki karakteristik tertentu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan, diperlukan pemahaman terhadap karakteristik dalam pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran menekankan pengembangan aspek kognitif, kreatif, bahasa, sosial, emosional, motorik, pengembangan moral, disiplin, estetik, dan agama. Dan yang kedua, karakteristik anak. Karakteristik anak merupakan faktor lainnya yang harus dipertimbangkan oleh pendidik dalam pemilihan dan menggunakan strategi pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Keunikan anak dapat memberikan implikasi bagi para pendidik untuk dapat memilih dan menggunakan strategi yang paling tepat dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, tempat terlaksananya pendidikan. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran adalah tempat dilaksanakannya kegiatan. Artinya, pembelajaran itu akan dilaksanakan di dalam ruang atau di luar ruang serta ukuran tempat yang akan digunakan. Yang keempat, tema. Tema merupakan bahan ajar yang disajikan kepada anak. Tema yang dipilih harus relevan dengan minat anak dapat dikembangkan di dalam pembelajaran. Yang kelima, pola kegiatan. Pola kegiatan melalui pengarahan langsung oleh pendidik. Partisipasi anak cenderung pasif karena pembelajaran lebih dikendalikan oleh pendidik melalui petunjuk, sedangkan kegiatan anak lebih banyak memperhatikan, menerima, dan melaksanakan hal-hal yang diarahkan oleh pendidik. Baik, saya Erlina akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Poin D, 5 strategi pembelajaran pada anak usia dini. Ada 5 strategi pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam mengajar, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik. Meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi, peranan guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Guru mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat.
Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberi kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Yang keempat ada strategi pembelajaran empirik. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas, refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik yang efektif. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok. Kecil kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, sedangkan kekurangannya adalah peserta belum dewasa sehingga sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Kemudian poin E, karakteristik pembelajaran anak usia dini. Anak usia dini adalah anak pada fase prenatal, vital dan estetis atau sajak prokonvensional sampai anak usia 7 tahun. Pada usia dini, anak memiliki karakteristik belajar yang khas. Karakteristik belajar anak usia dini yang paling mencolok dengan jenjang yang lainnya adalah anak belajar melalui bermain dan bernyanyi, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya, anak belajar secara alamiah, anak belajar sesuai dengan perkembangannya. Berikut beberapa karakteristik pembelajaran anak usia dini, di antaranya yaitu yang pertama, belajar bermain dan bernyanyi. Pembelajaran anak usia dini melalui belajar, bermain, dan bernyanyi merupakan karakteristik pembelajaran yang dapat membuat anak aktif dan bebas memilih. Anak-anak selalu melakukan kegiatan pembelajaran melalui permainan. Anak belajar melalui bermain dalam suasana yang menyenangkan akan membuat belajar anak menjadi lebih baik, serta dalam kegiatan belajarnya anak dapat menggunakan seluruh alat inderanya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak. Artinya pembelajaran harus diniati dan kemampuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai harapan, serta kegiatan belajar tersebut dapat menantang untuk dilakukan anak usia dini tersebut. Selain berorientasi pada perkembangan, harus mempertimbangkan konteks sosial budaya anak untuk mengembangkan program pembelajaran yang bermakna, serta guru perlu melihat anak dalam konteks keluarga, masyarakat, dan faktor budaya yang melingkupinya. Kemudian yang ketiga, belajar kecakapan hidup. PAUD atau pendidikan anak usia dini mengembangkan diri anak secara menyeluruh. Bagian dari diri anak meliputi bidang fisik, motorik, moral, sosial, emosional, kreativitas, dan bahasa. Tujuan belajar kecakapan hidup ialah agar kelak anak berkembang menjadi manusia yang utuh, yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia, cerdas dan terampil, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan mampu hidup berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Belajar memiliki fungsi untuk memperkenalkan anak dengan lingkungan sekitarnya. Belajar kecakapan hidup adalah salah satu cara mengasah kemampuan bertahan hidup berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Yang keempat, belajar dari benda konkret. Pada usia 5-6 tahun, menurut Piaget, yaitu anak sedang dalam masa taraf perkembangan kognitif, fase para-operasional, anak belajar dengan baik melalui benda-benda nyata. Pada tahap selanjutnya, objek permanensi sudah mulai berkembang. Anak dapat belajar mengingat benda-benda, jumlah dari ciri-cirinya meskipun bendanya sudah tidak ada. Kemudian yang kelima, belajar terpadu. Pada pendidikan anak usia dini, pembelajaran diberikan secara terpadu, tidak mempelajari salah satu pembelajaran saja.
Hal ini didasarkan pada satu kajian keilmuan PAUD. Anak belajar segala sesuatu dari fenomena dari objek yang ditemui. Melalui air mereka bisa belajar berhitung, mengenal sifat-sifat air, menggambar air mancur, dan fungsi air di dalam masyarakat sosial. Kemudian yang terakhir, poin F, metode pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada metode bermain. Menurut pendidik dan ahli psikologis menyatakan bahwa bermain merupakan pekerjaan masa kanak-kanak dan cermin pertumbuhan anak. Bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Bermain juga merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan dilaksanakan untuk kegiatan sendiri, yang lebih ditekankan pada caranya daripada hasilnya yang diperoleh dari kegiatan itu. Yang kedua, metode karya wisata. Bagi anak TK, karya wisata berarti memperoleh kesempatan untuk mengobservasi, memperoleh informasi atau mengkaji segala sesuatu secara langsung. Berkarya wisata memberikan makna penting bagi perkembangan anak karena dapat mengembangkan minat anak pada suatu hal. Memperluas perolehan informasi juga akan memperkaya lingkup program kegiatan belajar anak TK yang tidak dapat dihadirkan di kelas. Seperti melihat bermacam-macam hewan, mengamati proses pertumbuhan, tempat-tempat khusus dan pengelolaannya, bermacam-macam kegiatan transportasi, lembaga sosial, dan budaya. Jadi, dari karya wisata, anak dapat belajar dari pengalaman sendiri dan sekaligus anak dapat melakukan generalisasi berdasarkan sudut pandang mereka. Yang ketiga, metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap berarti saling mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal. Bercakap-cakap mempunyai makna penting bagi perkembangan anak TK karena bercakap-cakap dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan keterampilan dalam melakukan kegiatan bersama, dan juga meningkatkan keterampilan menyatakan perasaan serta menyatakan gagasan atau pendapat secara verbal. Oleh karena itu, menggunakan metode ini bagi anak TK akan membantu perkembangan dimensi sosial, emosi, kognitif, terutama bahasa. Kemudian yang keempat ada metode bercerita. Bercerita merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bercerita juga dapat menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bercerita mempunyai makna penting bagi perkembangan anak TK karena melalui bercerita kita dapat mengkomunikasikan nilai-nilai budaya, mengkomunikasikan nilai-nilai sosial, mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan, menanamkan etos kerja, disiplin waktu, dan ramah lingkungan, membantu mengembangkan fantasi anak, membantu mengembangkan dimensi kognisi atau membantu mengembangkan dimensi bahasa anak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, metode demonstrasi. Demonstrasi berarti menunjukkan dan menjelaskan. Jadi dalam demonstrasi kita menunjukkan dan menjelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu. Melalui metode ini diharapkan anak-anak dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaan. Metode ini mempunyai makna penting bagi anak TK yang antara lain dapat memperlihatkan secara konkret apa yang dilakukan, dapat mengkomunikasikan gagasan, konsep, prinsip dengan peragaan, membantu mengembangkan kemampuan mengamati secara teliti dan cermat, membantu mengembangkan kemampuan untuk melakukan segala pekerjaan secara teliti, cermat, dan cepat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.